Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama saya Bima Maulana, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Pertempuran antara pasukan militer Rusia dan Ukraina terus bergulir. Sebuah rekaman drone beredar yang memperlihatkan adu tank Rusia dan Ukraina. Tampak satu kompi tank lapis baja Rusia diserang berkali-kali oleh tank Ukraina. Dikutip dari The Guardian, video rekaman itu dirilis oleh pihak angkatan bersenjata Ukraina. Perang pasukan kedua negara itu dikabarkan terjadi pada Kamis 10 Maret 2022. Pasukan Ukraina berupaya menghadang pasukan Rusia. Saat itu pasukan Rusia mencoba masuk melewati rute langsung ke bagian timur ibu kota Ukraina, Kiev. Akibat penyerangan ini dikabarkan Komandan Militer Rusia, Kolonel Andrei Zakharov tewas. Dalam rekaman tersebut tampak penyembur api berat yang ditandai dengan simbol O. Menurut mantan marinir Amerika Serikat Rob Lee, taktik yang ditujukan Rusia sangat buruk. Sejauh ini ada sebanyak 164 tank Rusia telah dihancurkan, rusak, dan ditangkap. Sedangkan Ukraina kehilangan 47 tank dan 39 kendaraan tempur dari kekuatan yang lebih kecil. Di sisi lain, sejumlah pakar militer pun angkat bicara terkait rekaman video penyerangan itu. Mereka menilai video tersebut kredibel dan menunjukkan taktik dari pasukan Rusia. Pasukan Rusia mengerahkan lebih dari 20 tank dan kendaraan lapis baja. Mantan komandan tank dan tentara Inggris, Ben Berry, menjelaskan banyak tentara Rusia yang tidak terlatih dan merasa daerah itu merupakan lokasi yang aman. Нитро. Алло, Нитро для удара. Передаю. Нитро, я удар. Алло, Нитро, я удар. Слушаю тебя. удар я Нитро. 6-й полк почти потерял. Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки. С беспилотника, так я понял, Байрактар летает. По остальным сейчас потерям разбираюсь. Agresi militer Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kekhawatiran resiko perang nuklir. Ada dampak yang harus ditanggung bila bom nuklir kedua negara meledak. Radiasi dari ledakan nuklir diprediksi bakal berimbas pada banyak kematian di seluruh dunia. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Life Science pada Kamis 10 Maret 2022, ledakan nuklir itu menimbulkan fenomena nuclear weather atau musim dingin nuklir. Ini artinya berbagai wilayah mengalami musim dingin berkepanjangan. Imbasnya, angka kematian akan meningkat, bahkan melebihi perang nuklir itu sendiri. International Compact to Abolish Nuclear Weapons mengungkapkan ledakan nuklir di udara berdampak ke wilayah yang lebih luas. Akan ada banyak kematian disebabkan oleh kebakaran, apalagi paparan radiasi yang intens maupun cedera fatal lainnya. Sejumlah ahli memprediksi sebagian besar penduduk mengalami luka akibat ledakan, sedangkan sebagian yang lain tertimpa reruntuhan. Untuk itu, pihak Amerika Serikat mengimbau kepada masyarakat agar berlindung ke ruang bawah tanah bila ledakan nuklir tersebut benar terjadi. Hal ini untuk menghindari paparan radioaktif selama 24 jam.
Sejumlah ahli militer internasional angkat bicara soal taktik serangan invasi Rusia ke Ukraina. Mereka mengaku bingung dengan taktik yang diterapkan. Disebutkan taktik Rusia sangat buruk hingga menderita kerugian cukup banyak seperti kehilangan sejumlah kendaraan lapis baja. Dikutip dari Daily Mail, mereka menyebut komandan tank Rusia seolah justru mengizinkan Ukraina untuk menyergap pasukannya. Hal ini lantaran pasukan militer Rusia serentak menggunakan kendaraan militer ke tengah jalan utama. Pasukan itu tampak menuju kota Kiev membentuk kolom. Imbasnya mereka langsung masuk ke jebakan. Mereka kehilangan banyak tank dalam waktu yang singkat. Dalam sejumlah video yang beredar, sejumlah tentara Rusia melarikan diri dari kendaraan. Hal itu mereka lakukan setelah mendapatkan serangan. Bahkan komandan Rusia, Kolonel Andrei Zakharov, dilaporkan tewas. Sehingga pasukannya dipaksa mundur, ia menjadi jenderal ketiga Rusia yang tewas dalam penyerangan yang dilakukan Ukraina. Wali kota Melitopol, Ukraina, Ivan Fedorov menjadi korban penculikan yang dilakukan pasukan militer Rusia. Saat penculikan, pasukan Rusia menutupi kepala Fedorov dengan plastik dan menuduh Fedorov teroris. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 11 Maret 2022. Dikutip dari NPR, hal itu disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina. Penculikan wali kota Melitopol itu lantas diklasifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa dan protokol tambahan. Diketahui konvensi ini melarang penyanderaan warga sipil selama perang. Sementara itu Parlemen Ukraina
wali kota Ivan Fedorov ditahan oleh sekitar 10 orang. Penahanan itu dilakukan saat Fedorov berada di pusat kota. Aksi penculikan ini terekam dalam sebuah video. Diketahui video itu dibagikan oleh seorang pejabat senior di kantor Presiden Ukraina, Kirilo Timoshenko. Dalam rekaman itu menunjukkan seseorang yang dikatakan sebagai Ivan Fedorov dibawa pergi oleh sekelompok tentara bersenjata. Pasukan Rusia menaruh kantong plastik di kepala Fedorov ketika mereka menculiknya. Diduga wali kota tersebut diculik karena menolak bekerja sama dengan militer Rusia. Seorang komandan Rusia bernama Jenderal Andrei Kolesnikov dikabarkan tewas di tangan pasukan Ukraina. Kolesnikov tewas saat pasukan militer Ukraina berupaya mempertahankan negaranya. Kabar itu mencuat setelah dikabarkan oleh pejabat barat pada Jumat 11 Maret 2022. Sosok Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov sendiri merupakan perwira tinggi Rusia. Ia dipercaya sebagai komandan distrik militer timur. Tewasnya Kolesnikov menambahkan catatan menjadi 3 perwira tinggi Rusia yang tewas dalam kurun waktu 8 hari. Pasukan militer Ukraina yang terus maju dan pantang menyerah dinilai menjadi pukulan lebih lanjut bagi militer Rusia. Terlebih taktik pertahanan strategi yang diterapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diketahui ada sebanyak 20 mayor jenderal Rusia yang mengambil peran invasi ke wilayah Ukraina. Mereka yang akhirnya tewas telah berada di garis terdepan. Kini dikabarkan pasukan Rusia mengalami penurunan moral yang signifikan. Hal ini lantaran faktor cuaca yang sangat dingin dengan suhu sekitar -9. Untuk itu menurut informasi terkini, pasukan Rusia tampaknya berusaha mengatur ulang strategi sebelum mereka melakukan serangan baru untuk bergerak di kota Kiev.
Pasukan Rusia terus menyasar serangannya ke kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv. Dikabarkan pasukan militer Ukraina kewalahan menghadang kendaraan lapis baja Rusia. Bahkan tentara Ukraina menyebut jika kota Kharkiv jatuh, maka seluruh Ukraina juga akan jatuh. Hal itu diungkapkan oleh seorang tentara bernama Eugene. Ia merupakan anggota tim pengintai yang berada di dekat apartemen di kota Kharkiv. Eugene membeberkan sebagian besar kota Kharkiv telah dihancurkan pasukan Rusia selama berhari-hari. Dikutip dari BBC, ia menjelaskan warga kota Kharkiv sebenarnya tidak kaget dengan serangan Rusia. Mereka sudah memprediksi sejak tahun 2014. Prediksi itu berkaitan dengan Rusia akan menyerang suatu saat nanti. Kini akhirnya kota terbesar kedua Ukraina ini digempur pasukan Rusia. Akibat serangan ini sekitar 1,5 juta penduduk kota Kharkiv telah mengungsi. Bahkan Eugene menegaskan jika kota Kharkiv jatuh, maka seluruh Ukraina juga akan jatuh. Hal ini lantaran Kharkiv pernah menjadi ibu kota Ukraina pada waktu yang lampau. Kota ini memiliki beragam taman, katedral, museum, dan teater. Selain itu ada pabrik pesawat Antonov, tank, dan turbin. Namun kondisi terkini kota Kharkiv berubah menjadi medan perang atau tempur yang mengerikan. А с этой стороны точно прилетел. Гаражи, дома. Beralih ke berita dalam negeri Tribuners, seorang emak-emak tewas saat mengantri membeli minyak goreng yang kini masih mengalami kelangkaan. Insiden ini terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Sabtu 12 Maret 2022. Diketahui korban mengantri di tengah kerumunan yang berada di depan minimarket. Dikutip dari kompas.com, emak-emak itu bernama Sandra, 41 tahun. Pada mulanya Sandra jatuh pingsan saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket. Sesaat kemudian ia mengalami kejang-kejang. Warga setempat pun lantas membawa korban ke RSUD Abdul Rifal Tanjung Redep. Namun nyawa Sandra tidak tertolong. Mengenai peristiwa ini Kapolsek Lukbayur AKP Kasiono buka suara. Saat ini minimarket belum buka. Akan tetapi warga sudah mengantri sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sandra sempat mengeluhkan sakit dada sebelum berangkat ke minimarket tersebut. Namun ia tetap bersikuku berangkat meski sempat dilarang suaminya. Meski jarak rumah dengan minimarket hanya sekitar 80 meter. Diketahui korban memiliki riwayat penyakit asma. Kini jenazahnya sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.
Peristiwa tembak mati yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris Dr. Sunardi di Sukoharjo memunculkan polemik. Kini pihak keluarga Sunardi mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh Densus 88. Tindakan Densus 88 dinilai gegabah oleh pihak keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, perwakilan keluarga Endro Sudarno menerangkan pihak keluarga akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga yakin Sunardi tidak tergabung dalam jaringan teroris. Kendati begitu, Endro tak banyak merinci soal upaya jalur hukum yang akan diambil. Ia mengungkapkan keluarga masih dalam suasana duka atas insiden ini. Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror, Kombes Aswin Siregar, buka suara soal penangkapan Sunardi. Ia menjelaskan, saat proses penangkapan, Sunardi tidak melakukan perlawanan dengan fisiknya. Sunardi melawan dengan menabrakkan kendaraannya ke arah petugas. Saat itu petugas hendak menangkapnya. Akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan petugas yang menangkap Sunardi sudah dibekali pemahaman diskresi. Hal ini berkaitan dengan situasi lapangan. Diketahui pihak kepolisian menduga lembaga kemanusiaan yang dipimpin Sunardi terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI. Lembaga itu bernama Hilal Ahmar Society. Oleh polisi, lembaga itu bertugas merekrut hingga mendanai teroris JI untuk pergi ke Suriah. Ritual pengambilan air dan tanah untuk dibawa ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah dilakukan pada Sabtu 12 Maret 2022. Nantinya, air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia akan disatukan dalam Kendi Nusantara. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Kesultanan Kutai dan Kesultanan Pasir di Kalimantan Timur. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Ketua Adat Kutai Lama, Abdul Munir, untuk wilayah Kutai. Diawali dengan mengambil air di Sungai Cermin. Prosesi dilanjutkan dengan mengambil tanah di Kompleks Makam Raja.
Air dan tanah tersebut disimpan dalam tempat khusus yang dibungkus kain kuning. Sedangkan untuk wilayah Pasir, ritual adat dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Jarnawi dan Muhammad Sultan Alam Syah III. Juru bicara Gubernur Kalimantan Timur, Muhammad Syafranuddin, menuturkan prosesi tersebut dikenal sebagai ritual ngalak air dalam sejarah Kutai. Ritual itu mengandung sebuah pesan, yakni agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang. Selain itu juga mempertahankan kearifan leluhur yang diwariskan. Dikutip dari tribunkaltim.co, ritual tersebut memiliki maksud untuk merawat tradisi. Harapannya agar pembangunan IKN bisa berjalan lancar. Diketahui tanah dan air yang sudah diambil diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur membawanya ke IKN saat Jokowi berkemah pada Minggu 13 Maret 2022. Tanah dan air itu dimasukkan ke dalam kendi Nusantara. Dalam kendi itu berisi tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia. Kendi Nusantara itu adalah simbol persatuan yang akan diletakkan di titik nol IKN. Kawasan Dieng, Jawa Tengah kini kembali menjadi sorotan lantaran adanya ledakan di sumur bor pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Geodipa. Akibatnya sejumlah pekerja mengalami keracunan dan 1 orang tewas. Namun informasi terkini, Kepala Desa Dieng Kulon, Slamet Budiono memastikan Dieng saat ini kondusif. Sebagaimana yang terekam dalam video, ada kebocoran sumur bor PT Geodipa Energi Dieng seusai terjadi ledakan. Kemudian muncul asap dan kabut tebal menyelimuti lokasi kejadian. Dalam rekaman itu juga tampak terpasang garis polisi. Dikutip dari tribunjateng.com, insiden ini terjadi di Dukuh Pawuhan, Karangtengah, Batur, Banjarnegara. Sumur bor itu meledak sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Relawan Rapi Banjarnegara, Wanidi, angkat bicara mengenai peristiwa ini. Sejumlah pekerja mengalami sesak napas. Mereka keracunan gas akibat insiden ini. Lantas mereka dilarikan ke Puskesmas Batur dan Puskesmas Kejajar. Wanidi menjelaskan 1 orang meninggal dunia. Kini korban yang selamat dalam kondisi membaik. Sementara itu, Kepala Desa Dieng Kulon, Slamet Budiono memberikan keterangan terkait situasi terkini. Ia menegaskan informasi yang mengabarkan Dieng mencekam tidaklah benar. Sekarang, Dieng saat ini sudah kondusif, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir untuk mengunjungi kawasan Dieng. Pak Camat Kejajar beserta Pak Lurah Dieng hari ini melaporkan, detik ini melaporkan bahwa Dieng aman terkait dengan adanya bencana sedikit kesalahan teknis di Geodipa, sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap keamanan pariwisata Dieng. Silahkan dari manapun, wisman atau wisatawan asing, silakan tetap berkunjung ke Dieng tanpa terpengaruh berita-berita yang di medsos yang memberitakan bahwa Dieng tidak aman. Terima kasih. Saya atas nama pemerintah Desa Dieng menjamin bahwa Dieng aman untuk kunjungan wisata. Baik sekarang sampai besok-besok yang akan datang. Dieng aman. Aman. Sekali lagi, Pak. Dieng aman. Wisatawan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Live Update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Bimo Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.